Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda dengan NPM 2352016. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proses permunian logam non-ferrous, mata kuliah metalurgi fisik, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Eko Nugroho. Langsung saja, sini saya akan menjelaskan tentang proses permunian logam non-ferrous. Yang pertama yaitu ilmu metalurgi fisik atau sering disebut yaitu physical metallurgy science, merupakan ilmu metalurgi fisik atau biasa juga menggunakan istilah ilmu fisik logam, yaitu suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat kimia dari suatu logam dan cara pemrosesannya mulai dari mineral sampai menjadi produk jadi. Kata metalurgi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu metallurgos, yang merupakan istilah yang digunakan oleh ahli kimia untuk mendeskripsikan mineral processing atau extraction logam dari mineral. Pada masa modern, istilah metalurgi fisik mulai meluas pengertian dan kajiannya jadi ilmu pelajari tentang logam mulai dari proses pengambilannya dari mineral, biji, manufaktur, karakterisasi, hingga rekayasa logam. Dan dalam bahasa yang tadi disusun oleh ahli yaitu yang namanya Robert W.C. and Peter H. pada tahun 1996. Selanjutnya yaitu proses hidrometalurgi. Proses ini yang melibatkan larutan aqueous untuk mengekstrasi logam dalam bijinya. Proses pertama dalam hidrometalurgi adalah leaching, yaitu dan cara menguraikan biji logam dalam larutan air atau pelarut lainnya. Setelah itu, larutan mengalami berbagai macam proses permunian dan penguatan konsentrasi sebelum logam tersebut diambil baik dalam keadaan logam murni maupun sebagai senyawa kimia. Proses ini meliputi precipitation dan distillation dan adsorption dan solution extraction. Selanjutnya yaitu comminution atau sering disebut yaitu penumbukan, merupakan operasi pertama dalam pemrosesan mineral yang diambil dari alam, reduksi ukuran dengan berbagai cara agar ukurannya sesuai dan lebih mudah untuk diproses dalam proses-proses ekstraktif selanjutnya. Cara yang paling umum adalah dihancurkan atau sering disebut crushing, dan giling sering disebut grinding. Reduksi ukuran partikel dilakukan dengan 3 jenis kekuatan, yaitu kompresi, impact, dan atrisi. Dan berikut ini adalah 3 reduksi partikel yang dilakukan dengan 3 jenis tadi, yaitu yang pertama kompresi. Kompresi baja sangat kuat dalam tarikan dan kompresi karenanya memiliki kekuatan tekan dan tarik yang tinggi. Baja memiliki kekuatan ultimate sekitar 400 hingga 500 MPa, dalam kurung 58/72,5 KSI. Baja merupakan material ulet yang dapat luluh atau melengkung sebelum rusak. Baja menonjol karena kecepatan dan efisiensinya dalam konstruksi. Yang kedua yaitu impact. Energi impact didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen krepi.
Energi impact ini ditentukan dari perbedaan energi potensial palu bandul dan sudut jatuh palu bandul setelah benda tersebut diuji patah. Dan yang terakhir yaitu atrisi. Atrisi adalah kebiasaan menggertakkan atau menggeserkan suatu benda atau logam dan membawa kerusakan lama-kelamaan. Jadi benda tersebut jika digertakkan atau menggesekkan akan dapat membawa kerusakan jika lama-kelamaan dalam atrisi tersebut. Selanjutnya, hidrometalurgi. Yang pertama yaitu pelindian atau lensing. Metode ini menggunakan pelarut kimia untuk melarutkan logam dari biji atau konsentrat. Contohnya yaitu tembaga dapat dilindi dengan asam sulfat untuk membentuk larutan tembaga sulfat. Yang kedua yaitu ekstraksi pelarut. Setelah logam larut dalam larutan, ekstraksi pelarut digunakan untuk memisahkan dari kotoran. Pelarut organik digunakan untuk menarik logam dari larut asam. Lalu logam diambil kembali dengan larutan yang berbeda. Yang ketiga yaitu presipitasi. Logam yang sudah dilarutkan atau dipisahkan dengan presipitasi kimia untuk mengendapkan logam murni. Selanjutnya yaitu elektrolisis. Elektrolisis itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama digunakan untuk logam-logam seperti tembaga, nikel, dan aluminium. Logam kasar atau tidak murni digunakan sebagai anoda dan logam murni diendapkan pada katoda. Selama proses ion logam dilarutkan bergerak menuju katoda, di mana mereka tereduksi menjadi logam murni, sementara kotoran tertinggal sebagai lumpur anoda tersebut. Contohnya, dalam pemurnian tembaga, tembaga tidak murni digunakan sebagai anoda dan tembaga murni diendapkan di katoda atau distilasi dan zonasi tersebut. Yang kedua yaitu logam seperti seng dan kadmium dipurnikan dengan distilasi, di mana logam dipanaskan hingga menguap dan kemudian diuapkan kembali menjadi logam murni. Proses zonasi adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan logam dengan kemurnian yang sangat tinggi, terutama untuk semikonduktor seperti silikon. Dalam proses ini, batang logam dilewatkan melalui zona pemanasan sehingga kotoran bergerak sepanjang batang dan dapat dihilangkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu permunian kimia. Beberapa logam dipurnikan melalui reaksi kimia yang spesifik, misalnya pemurnian titanium dengan proses Kroll, di mana titanium tetrakrolida direduksi dengan magnesium untuk menghasilkan titanium murni. Setiap logam non-ferrous memiliki proses pemurnian spesifik yang tergantung pada sifat dan fisiknya tersebut. Dan itulah penjelasan dari proses permunian logam non-ferrous. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan tentang proses permurnian logam non-ferrous. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.